Oke, ya, pada pertemuan kali ini ya, ini materi terakhir di teori medan kuantum lanjut terkait teori Tera yang non-abelian. Oke, masih ada satu lagi. Episode selanjutnya ini soal jawab ya, tapi kita selesaikan dulu materinya. Good. Oke, kita lanjutkan di transformasi VRST. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menformulasikan bagaimana cara menulis partition function dari suatu abelian non-abelian yang melestari dengan cara seperti ini ya, dengan aksi cos dan gauge fixing-nya didefinisikan seperti persamaan 8.27 dan 8.25. Nah, sekarang kita akan membahas transformasi BRST. The gauge and gauge fixing terms were introduced in order to allow us to integrate over the naive affine space A of all connection. We're still removing the gauge redundancy inherent in our discussion of Yang-Lensari. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, gauge fixing dan gauge-nya itu diperkenalkan untuk agar kita bisa mengintegrasikan over the naive affine space of all connection relatif terhadap semua koneksi, enggak A modulus G ya, tapi full A. Tetapi intinya kita tetap removing the gauge redundancy dengan mengintroduksikan gauge dan gauge fixing-nya itu. As in electromagnetism, only the D-2 transverse polarization states of the gluon should be physical. Nah, seperti di electromagnetism, hanya D-2 transverse polarization state of the gluon, hanya D-2 ya, kalau D-nya 4 berarti hanya 2 transverse polarization states dari gluon yang fisis. But our action describes the gluon in terms of mu, which has D component. Tapi komponennya itu 4. We have seen how the gauge and Nakanishi-Lotto field are responsible for imposing a gauge in the path integral, thus removing unphysical states. However, from at least 2 point of view, we appear to have made matter worse. Tapi sepertinya kita membuat situasinya lebih buruk. Yang pertama, karena we expect the renormalization group flow will generate an infinite series of interaction. Every possible term that is not forbidden by symmetries of the original action and regularized measure, all but finitely many of which are strongly suppressed at low energy. Kita berekspektasi bahwa grup renormalisasinya atau renormalization group flow-nya itu akan mengenerate infinite series dari interaksinya, yang mana atau dalam kata lain semua suku-suku yang mungkin yang tidak di forbidden oleh simetri dan aksi original dan juga measure yang sudah diregularisasi. All but finally, many of which are strongly suppressed. Beberapa di antaranya itu akan tersurprise di low energy. The gauge fixing and custom in the previous section are not invariant under gauge transformation. Ya, seperti yang sudah kita tahu, gauge fixing dan customnya itu tidak invariant terhadap gauge transformation. So how can we guarantee that all manner of gauge non-invariant term will not generated in the quantum effective action? Nah, sehingga karena SGF dan SGH-nya itu tidak
invariant terhadap gauge transformation, bagaimana cara kita menjamin bahwa semua itu keseluruhannya itu gauge invariant atau tidak ada suku-suku gauge non invariant yang ada di quantum effective action. In particular, what's to stop for example mass term yang proporsional terhadap trace mu from being generated automatically in the quantum theory. Footnote itu. Here I mean just a nice perturbation mass term for the gauge boson or gluon, not more sophisticated approach of mass gap in the non-perturbation theory or phase transition to a massive theory by means of Higgs mechanism. Jadi karena sepertinya suku masanya ini non invariant ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan ininya itu hilang gitu. Trace mu-nya itu hilang. Secondly, our path integral is not just over the space of connection, but also over the space of all cost, anti-cost, and Nakanishi-Lautrup fields. Kemudian yang kedua, path integrasi kita itu tidak hanya relatif terhadap space of connection, tetapi juga space of all cost dan juga anti-cost dan juga Nakanishi-Lautrup fields. Yang C, C bar, dan H ya. On manifold with boundary or a non-compact manifold such as RD, we must specify boundary or asymptotic condition, not just a gauge field mu, but also for C, C bar, and H. Ya, seperti biasa, kalau manifold kita tidak punya boundary, kita harus specify boundary atau asymptotic condition ya, sebenarnya sehingga mu-nya itu rapidly decay di boundary. Thus, in extended theory, our state psi yang bergantung dengan A, C bar, C, dan H will depend on the boundary values of all gauge fields, rather than just the states psi A we expect in the pure gauge theory. Worse still, this extended space of states, H0, cannot be Hilbert space because of the Fermionic scalar violate the spin statistic theorem, leading to a non-unitary theory. The unphysical longitudinal polarized gauge boson likewise have negative norm ya, banyak polarized gauge bosonnya itu juga punya negatif norm. Kemudian nggak ada Hilbert space-nya, dan kalau cannot be Hilbert space jadinya non-unitary. Nah, bagaimana cara meresolve semua ini? To resolve this puzzle, we'll need to look at a remarkable set of transformation that turn out to be symmetric of the full gauge fixed action. 8.3 kita akan melihat transformasi yang ternyata akan menjadi simetri dari semua aksi kita yang sudah ditambahi dengan gauge dan gauge fixing action ya, 8.4. Ini aksi ini yang sudah ketambahan dengan gauge dan gauge fixing. Nah, itu dinamakan dengan these are known as BRST transformation. After their discoverer, Becchi, Rowett, Stora, and independently Turing, they act on the field as, dan BRST transformation seperti ini ya. Partial mu-nya jadi epsilon nabla mu c, partial c bar-nya jadi I epsilon h, partial c jadi epsilon per 2 cc, bukan partial, variasi h jadi 0. Where epsilon is a constant Grassmann, i.e. fermionic parameter. Note that cc ini komutator cc-nya itu sama dengan I minus I FABC CBC CCTA is in fact symmetric in the two cos field because exchanging them produce the minus sign. Jadi ini dia harusnya antisymmetric. Kemudian karena ini itu fermion, maka ketika kita tukar dia juga menghasilkan minus. Jadi ini menghasilkan minus, yang ini menghasilkan minus, dia jadi symmetric. One of the Lie bracket and one from the Grassmann statistic.
letting psi I denote any of the fields A mu, C, C bar, H, will often write these transformations as variasi psi equal epsilon q psi, so that q psi represents the right hand side of the 8.39 with the anti-commuting parameter epsilon stripped away. Kemudian kita menggunakan notasi psi I itu sebagai sembarang medan ini, A mu, C atau C, C bar atau H. We'll often write this transformation as, dan transformasi BRST yang sebelumnya itu kita tuliskan sebagai seperti ini. Variasi psi itu sama dengan epsilon Q psi. Sedemikian rupa sehingga Q psi itu merepresentasikan right hand side of 8.39 yang transformasi tadi tanpa yang epsilonnya. Jadi misalkan ini variasi psi epsilon Q psi. Berarti Q psi-nya itu adalah I dikali H. The expression for variasi A shows that as far, ini yang penting lagi, Q psi I itu this has opposite statistic to psi I itself. Dia punya statistik yang terbalik. Karena kayaknya epsilonnya ini adalah ini bilang epsilonnya ini sesuatu nggak? Oh, ini anti-commuting parameter ya. Jadi epsilonnya ini anti-commute. Sehingga kalau dia di strip away, maka ini punya statistik yang terbalik dengan ini. Jadi kalau ini boson, berarti kalau ini anti-commute, maka ini harus fermion ya, biar dia jadi simetri. Kalau ini antisimetri, ini udah antisimetri, berarti ini harus simetri. Jadi emang ini benar. The expression for variasi A shows that as far as the gauge field itself is concerned, this variety transformation acts just like a gauge transformation A mu to A mu plus nabla mu lambda with infinitesimal gauge parameter lambda x equal epsilon c given in term of the gauge field. Jadi variasi transformasinya itu beraksi mirip seperti gauge transformation A mu yang berubah menjadi A mu plus nabla mu lambda with infinitesimal gauge parameter lambda x equal epsilon c given in term of the gauge field. Ini untuk yang gauge field-nya ya, karena gauge field-nya itu sama dengan ini. Jadi dia mirip dengan transformasi gauge untuk yang gauge field-nya dengan lambda-nya dipilih menjadi epsilon c. Given in term of the gauge field, it follows that any gauge invariant function of the connection alone, such as the original Young's action SYM lambda, kalau untuk yang besaran yang hanya bergantung dengan koneksi saja, seperti SYM, is invariant under the transformation 8.39. Dia invariant terhadap transformasi BRST ya, karena dia gauge invariant ya. To see that the rest of the action is also invariant under 8.39. Nah, kemudian apakah yang lain itu juga invariant terhadap transformasi BRST 8.39? We'll see first. Show that the commutator of variasi 1 and variasi 2 is equal 0. Where variasi 1, 2 are transformations with parameter epsilon 1, 2. Jadi delta 1, 2 itu adalah transformasi dengan parameter epsilon 1 dan 2. So that the BRST transformations form an abelian group. In fact, we can write this as, kita bisa menuliskannya dengan, jadi kalau variasi 1 nanti keluarnya parameter epsilon 1 ya. Kalau variasi 2 nanti keluarnya epsilon 2.
Nah, ini berarti kalau kita tuliskan, dia nanti jadi lambda variasi 1, variasi 2, psi i, dikurangi variasi 2, variasi 1, psi i. Variasi 2 psi i jadinya epsilon 2 Q psi i. Dan variasi 1 psi i jadinya ini epsilon 1 Q psi i. Kemudian isn't that the parameters are fermionic and so they commute with Q. Ini dia harusnya bisa keluar dari variasi I. Tapi karena ini anti komut. Coba kita, karena dia anti komut berarti jadinya minus epsilon 2 variasi I Q psi I. Berarti ini nanti jadi ini variasi 1 ya. Jadinya minus epsilon 2 epsilon 1 Q kuadrat psi I. Sepertinya ini enggak karena dia hanya parameter saja, dia enggak jadi minus, epsilon 2-nya bisa keluar. Jadi ini apa namanya? Variasi 1 Q psi i-nya jadi epsilon 2 epsilon 1 Q kuadrat psi i. Kemudian yang ini juga sama, caranya begitu, nanti jadinya begini. Ini kan epsilon 2 epsilon 1-nya positif ya. Berarti kan ya ini udah benar. Ini kalau minusnya dimasukkan kan jadinya epsilon 2 epsilon 1-nya positif. Kemudian karena dia ininya anti komut, maka ini bisa kutukar. Yang ini saja. Yang ini saya tukar, jadinya dia jadi plus epsilon 1 epsilon 2. Sehingga jadi minus 2 epsilon 1 epsilon 2. Therefore, the statement variasi 1 variasi 2 equal 0 amounts to the statement that the transformation psi to Q psi is nilpotent. Bentar. Ya, jadi kalau ini sama dengan 0, itu sama saja bilang bahwa Q kuadrat ini sama dengan 0. Nah, sekarang daripada kita bentar. Kemudian kita ngecek Q kuadratnya ini 0 atau enggak untuk semua field-nya. Kalau untuk semua ini 0, berarti ini 0 juga. Kita baca dulu. Tapi kan awalnya kita mau melihat apakah dia itu invarian terhadap transformasi 8.39. Oh iya ya, saya nanti yang kalau di bawah kayaknya lebih jelas. Oke, jadi kita mau ngecek apakah Q kuadrat ini sama dengan 0. Kalau untuk yang C bar, karena variasi C bar itu H dan variasi H itu 0, maka Q kuadrat C itu 0 ya. Since H itself is invariant. For the gauge field, ini Q kena A mu, jadinya nabla mu C. Tadi yang tadi ini. Jadi Q-nya itu yang ini. Atau Q psi-nya itu yang itu. Kemudian ini sepertinya dia but the first term is invariant is variation from the connection acting on C
in the adjoint, i.e. the variation of a mu in the a mu c term in the nabla mu c. And the second term is the variation of the cos we produce in the first time Q acted. Ini kena ini dia kayaknya sih itu dia bakal kayak Leibniz rule gitu ya. Jadi kena koneksinya dikali dengan C. Kemudian koneksinya keluar kena QC. Dan QC-nya ini adalah minus setengah komutator CC. Oh ya, QC-nya adalah minus setengah komutator CC ini ya. Nanti untuk yang koneksi Q va nabla mu C kalau QA itu dia sama dengan QA itu nabla mu C ya. Jadi Q mu itu nabla mu C. Jadi Q nabla mu itu sama dengan komutator nabla mu C, C. Ini habis itu kena C. Where the variation the connection acting on C. In the chain. Oh ya benar. Jadi Q nabla mu kena dengan C ini kalau dalam adjoint, i.e. the variation of a mu in the a mu C term in the nabla mu C. Wait. The variation of a mu in the a mu C term in the nabla mu C. Nabla mu C ini dia akan sama dengan harusnya parsial mu C ditambah A mu C. The variation of A mu in the A mu C term in nabla mu C. And the second is the variation of the cos we produce the first time Q acted. Second term is the variation of the cos produced when we produce the first time Q acted. First time Q acted. Ini sini berarti. Pokoknya ini nanti akan sama dengan variasi mu C, C. Oh wait, coba kita ini kan. Kan berarti partial mu C plus mu C, C.
variation of the connection acting on C in the joint. Kayaknya semuanya ini harus dalam satu ini deh. Jadi variasi miusinya ini harus langsung nggak pakai Leibniz rule gitu. Jadi ini harus langsung kita hitung. Apa miusinya parsial miusi harusnya sih A mu, C dan Q C ini Q parsial mu C, nah jadinya harusnya parsial mu minus setengah C C, kemudian yang ini jadi Q A mu, C atau Q A mu, C A mu C minus C A mu. Harusnya bisa jadi gini. Q A mu, C A mu, Q C. Ah ya, ini benar kan. Jadi Q A mu, C jadinya par nabla mu C, C ini jadi ini. Kemudian A mu Q C itu jadi A mu, minus setengah C, C. Minus setengahnya bisa keluar. Misalnya ini dan ini minus setengahnya bisa keluar. Minus setengah partial mu C, C ditambah A mu, C, C. Partial mu C, C. Bisa pindah-pindah nggak ya? Coba kita lihat partial mu C, C ini jadinya apa? Jadinya partial mu C plus A mu, C, C. Atau berarti jadinya partial mu C, C ditambah dengan A mu, C, C. Ini kita udah punya ini, yang kita nggak punya ini. Kalau ini sama dengan ini berarti kita punya. Atau di sini kita harusnya bisa sih. QC itu benar kan?
QC minus setengah C. Jadi partial mu C, C minus C partial mu C. Ditukar jadi plus. Atau mungkin ada faktor setengahnya sih. Wait. Tadi itu sisa yang ini ya. Yang belum itu. Oh ya, yang belum itu yang ini ya. Variasi mu CC. Ya jadinya ini, oh ya benar-benar. Oke, ya ini jadinya ini yang suku kedua ya. Jadi intinya begitu. Maksudnya tinggal pakai ini sama dengan partial mu C plus A mu, C. Kemudian tinggal di Q lagi nanti jadi ini dan ini. And the second is the variation of the cost we produce the first time Q acted. This vanishes since nah kemudian ini akan jadi 0 karena nabla mu CC itu akan sama dengan nablanya bisa masuk ya. Nabla mu C plus C nabla mu C. Dan ini bisa kita tukar. Using the symmetry of this bracket. Oh ya, dan CC itu simetri, maka bisa kita tukar dan ya hasilnya 2 ini. Using this method as a plan proof. Thus, karena ini itu sama dengan 2, ini jadinya 2, bukan yang ini ya, ini itu jadinya 2 komutator nabla mu C, C, 2-nya coret, ini akan sama dengan ini jadinya 0. Sehingga Q kuadrat mu sama dengan 0. Finally, for the cost itself, we have QC itu minus setengah CC seperti tadi. Dan Q-nya bisa masuk dan pakai simetri tadi bisa jadi 2 kali, jadinya ini. Dan QC itu setengah CC. Again, using the fact that CC is symmetric. In detail, this is ini nanti bisa jadi ini ya. Ini dihitung dulu jadinya apa, jadi F something, kemudian dikomutatorkan dengan C. So the structure constant are totally antisymmetric over the indices PDE. Thus it vanishes by the Jacobi identity. Kemudian ini itu vanish dengan fakta bahwa Jacobi identity itu sama dengan 0. Sehingga semuanya itu sama dengan 0 ya. Untuk yang Seber H, kalau H itu emang langsung 0 karena variasi H emang 0 dan semuanya 0. Ya, jadi Q kuadrat psi itu 0 for any single field psi I AC C bar H. Now let's show that the Beres transformation is nilpotent even when acting on an arbitrary functional O A C bar H of the field. Nah, kemudian kita mau menunjukkan bahwa Beres transformation itu nilpotent jika beraksi terhadap fungsional sembarang yang dia isinya isinya sembarang ya. Q kuadrat O, kemudian Q-nya masuk ke O seperti biasa pakai total derivatif
Jadi Q psi ini variasi O variasi psi I dikali dengan Q psi I atau pakai chain rule ya. Kemudian ini masuk menggunakan Leibniz rule. Jadinya Q kuadrat psi I dikali ini dikurangi dengan Q kena ini yang belakang. Kalau Q kena yang belakang ya jadi 2 kali, kemudian dikali dengan psi J. Why this is minus? The first term vanishes by our calculation above. Ini vanish. To see that the second term also vanish, ini di plus ini harusnya kayaknya. Split the sum over all fields Laplace IJ into separate sum over bosonic fields II and fermionic fields psi I juga, tapi dia sisi bar. Jadi ini IJ-nya ini dia akan ngesam ya. Jadi dia itu kalau ditulis dalam ini kan instant summation I dan I, J dan J ya. Kalau kita bisa separate, in the case of I and J both refer either to bosonic or fermionic field. The term cancel because Q psi I has opposite statistic to psi I itself, so that the prefactor is symmetric if the second derivative are antisymmetric, and vice versa. The mixed term cancel among themselves. In the case that I and J both refer either to bosonic or fermionic field, the term cancel because Q psi I has opposite statistic to psi itself. Sebenarnya karena yang di sini. Jadi kalau IJ-nya ini masing-masing adalah sama-sama bosonic atau fermionic, maka nanti ini hasilnya punya statistik yang berlainan dengan yang ini. Jadi kalau ditukar, kalau misalkan dia sama-sama, kalau misalkan saya nya boson, maka ininya fermion. Jadinya kalau ditukar akan ada negatif, padahal di sini simetrik. Jadi kita ingat suatu matrik simetrik dikali matrik antisimetrik itu hasilnya 0 ya. So that the prefactor is symmetric if the second derivatives are antisymmetric and vice versa. The mixed term cancel among themselves. Kalau mixed termnya nanti ketika dijumlahin nanti bakal ada yang positif ada yang negatif nanti hilang. Ya, tapi intinya pokoknya ini nanti kalau dihitung pasti nol. We are now in position to see why the full gauge fixed action is Beresly invariant. Firstly, as mentioned above, the original Yang-Mills action is Beresly invariant because it is a gauge invariant function mu alone. Nah, jadi kalau yang mu itu seperti yang tadi sudah dibilang dia memang Beresly invariant ya, karena Beresly invariant mirip dengan gauge invariant untuk yang mu-nya. Nah, sekarang untuk yang remaining terms atau yang SGH dan SGF, apakah dia juga Beresly invariant? Nah, kita lihat. Ternyata coba kita consider trace dari ini si bar FA. Kalau kita kena Q, kalau kita kenakan Q, oh Q ini kayaknya emang negatif ya. Maksudnya dia kayak Leibniz rule tapi memberikan untuk yang kedua dia negatif. Jadi Q kena si bar itu adalah IH ya. Kemudian Q kalau kena FA dia jadinya ini. Q kalau kena FA jadinya adalah partial FA partial A dikali dengan
QA-nya itu partial mu C. Kalau nggak salah ya ini. QA-nya partial mu C ya. Jadi ini itu dia berasal dari Q, oh ada H-nya ya, H, oh bukan H, C bar Q F A. Dan Q F A itu harusnya dia akan sama dengan variasi F A dikali dengan Q A. Dan Q A itu adalah nabla mu C. Ini Q A mu sih. Ini juga A mu. Jadi ini nanti akan sama. Bisa dibuktikan dia akan sama dengan. Saya pernah menghentikannya sekali. Ya, tapi intinya ini nanti bisa dibuktikan dengan ini. Tinggal pakai Taylor series saja dan merubah A lambda menjadi A-nya diubah menjadi A lambda. So the gauge fixing, oh ya, kemudian ini itu sama dengan S gauge fixing ya, dan yang ini itu adalah S cos seperti yang ada di yang sebelumnya. S gauge fixing dan S cos. Ini S cosnya dia ini S cosnya C bar partial F partial lambda C. Kalau yang gauge fixingnya sama dengan ini HF HFA. Ya, intinya S gauge fixing plus S cosnya itu adalah bisa dituliskan sebagai ini Q dikali sesuatu. Nah, berarti ketika kita transformasikan VRST, jadinya kan ini Q kuadrat. Sehingga dia sama dengan 0. Karena tadi Q kalau kena kalau Q itu nilpotent. Jadi kalau Q kuadratnya itu selalu sama dengan 0. Since the Bayesian transformation are nilpotent, it follows that the system are Bayesian invariant for any gauge fixing functional FA, combined with the gauge invariant of the original Young's section. This shows that the Bayesian transformation preserves the full Young's gauge fixed action, provided we regularize the path integral measure in a way that preserve this, as will true particularly in dimensional regularization. Bayesian symmetry will be a symmetry of the quantum theory, and all new terms that are generated by the renormalization group follow will also constrained by Bayesian invariance. Footnote 83. Because the Bayesian transformation do not act linearly on fields, the form of this Bayesian transformation in the quantum effectuation can be different to classical form at point 39 section or Weinberg the quantum theory of fields. In particular, terms that depend only on the original gauge field will be constrained to be gauge invariant, preventing the appearance of a mass term A square even in the quantum level. Jadi suku-suku yang hanya bergantung dengan
original gauge field yang terkonstrain dengan gauge invariant itu tidak akan muncul lah di quantum level. Salah. Mass term-nya itu tidak akan muncul di quantum level sehingga dia tetap gauge invariant. Warta-Kasi identity for BRC transmission. It's important to realize that BRC invariance is a global symmetry of the action, valid for constant fermionic parameter epsilon. Just as in section 6.3, such global symmetries impose selection rules on correlator. Consider the correlation function of operator OI that are not necessarily BRST invariant. As for any global Warta-Kasi identity, we have here we assuming that all the operators are bosonic too, though they may be built up using fermionic fields. Otherwise, bringing the operator that is to be varied to the left may introduce some sign. Jadi Warta-Kasi identity secara lokal, kalau kita ingat dia sama dengan ini. Kalau untuk yang BRC kalau untuk BRC transformation-nya, where QOI is the variation of ith operator under the BRC transformation 8.39. In particular, if the operator O2, ON to happen to be BRC invariant, then jadi kita lihat, kita tuliskan lagi. Sama dengan sigma I QOI pi J yang tidak sama dengan I OJ. Where QI is the variation of ith operator BRC transformation. In particular, if the operator O2 ON to happen to be BRST invariant, then kalau O2 sampai ON itu juga BRST invariant, maka 0 sama dengan QOI which is the correlation function of BRST exact transformation of exact operator QO with any number of BRST invariant operator vanishes. Kalau O2 sampai ON itu BRST invariant juga consider the correlation function operator OI that are not necessarily BRST invariant. Oh, kalau dia BRST invariant ya berarti Q kena O-nya 0 ya. Oke. Oh ya. Jadi kalau dia BRST invariant berarti Q kena O2 sama dengan 0. Kalau O2 sampai ON itu BRST invariant berarti QO2 sampai QON itu sama dengan 0. Berarti yang enggak 0 cuman yang bagian ini saja. Q kena O1. Yang mengatakan bahwa correlation function of BRST exact operator QO with any number of BRST invariant operator vanishes. Nah ya, berarti kalau suatu operator yang bisa dituliskan sebagai Q dikali sesuatu, dikali operator yang lain, dikali dengan sembarang atau BRST invariant operator itu selalu 0. Furthermore, we can now see that the correlation function of BRST invariant operators will be independent of our choice of gauge fixing condition. Kita akan kita melihat bahwa correlation function dari operator-operator yang BRST invariant itu akan independen, tidak bergantung dengan pemilihan kita terhadap gauge fixing condition. Just as for the partition function. Seperti partition function juga. Oh ya, partition function kita nggak bergantung dengan gauge fixing condition ya. Dan correlation functionnya juga tidak akan bergantung dengan gauge fixing condition FA.
This is because FA appears only in the BRST exact term. FA-nya itu hanya muncul di suku BRST eksak yang ini. Jadi eksak itu artinya operator A disebut X, operator O disebut eksak jika operator O ini bisa diteruskan sebagai Q dikali dengan suatu operator yang lain, O prime. Ini disebut eksak. In particular, the difference between the gauge fixed action with two different choice of gauge fixing condition FA and F2A is, nah jadi kalau kita S1 dikurangi S2, di mana bedanya S1 dan S2 ini hanya pemilihan F1 dan F2, itu adalah nanti suku-suku yang lain hilang, yang nggak hilang hanya bagian suku yang cos tambah gauge fixingnya ya, dan yang perbedaannya hanya di F1 dan F2. Dan ini nanti bisa dituliskan sebagai Q dikali V12. So that if the OI are BRST invariant, then misalkan ini itu kita hitung dengan gauge fixing yang satu, berarti per definisi dari correlation function itu adalah pi i-nya ini dikali dengan eksponensial dari aksi kita ya. Nah, dan aksi itu karena dia nggak bergantung dengan pemilihan gauge fixing, atau kalau di sini S2 itu bisa S1-nya sama dengan S2 plus ini ya, Q V12. Harusnya dia nggak bergantung dengan pemilihan gauge fixing. Oh, yang milsnya yang nggak bergantung. Tapi kalau untuk yang totalnya kita belum tahu. Kemudian dibagi dua, ini bisa kita bagi untuk yang bagian ini, ditambah dengan yang bagian ini ya. Oh, salah. Jadi ini dikali ini. Jadi eksponensial minus S2 per habar dikali dengan eksponensial minus Q V12 per habar. Kemudian eksponensial Q V12 ini bisa kita ekspansikan menjadi 1 minus Q, harusnya V12. Oh, bukan. Ya. Di bawahnya ada penjelasannya. Jadi eksponensial Q V12 ini sama dengan I plus Q R12, di mana R12 ini eksponensial yang ini. Jadi ini kalau intinya ini kalau dieksponensialkan maka ya hasilnya infinite series yang biasa itu dari eksponensial. Kemudian apakah ini 0? Karena dia ini akan sama dengan ini doang. Jadi ini 0. Oh, ini yang tadi ya. Jadi kalau suatu exact term dikali dengan BRST invariant term, maka dia selalu 0 ya. Ini correlation function dari QR12 dikali dengan pi I OI. Dan tadi ini sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan 0, ini sama dengan ini. Oke. The Pearson transformation 8.39 correspond to a global symmetry of the gauge fixed action. Jadi yang persamaan titik 839 tadi itu berkorespondensi dengan global symmetry dari gauge fixed action, unlike the gauge redundancy of the unfixed action. Hence, by another theorem, we can derive an expression for the conserved BRST charge. Jadi karena dia berkorespondensi dengan global symmetry, berbeda dengan gauge redundancy, ada another charge-nya. A short calculation shows that this is given by
Footnote 85. In more sophisticated treatment, I pointed out that under canonical quantization, this charge is really the Chevrolet-Allenberg differential of the infinite dimensional Lie group G of all gauge transformation acting on the space of fields. Jadi nanti bisa kita buktikan bahwa QPRST itu sama dengan ini. Dengan menggunakan rumus Noether theorem biasa. In the case of the Lorentz gauge action, 8.34, where n mu is the unit normal to the hypersurface n, for example, n could be constant time slice. There is also a Gauss number charge, Q equal n mu trace C bar partial mu C minus partial mu C bar C, D minus 1, X, corresponding to the U1 symmetry transformation. Nah, juga karena C itu mempunyai simetri ini ya. Kalau diubah seperti ini dia nggak berubah. All other field invariant, where theta is constant bosonic parameter. The gauge fixed action is real if the field obey. Dia real jika fieldnya itu memenuhi persamaan, memenuhi kondisi yang ini. Mu Dagger sama dengan A, CA Dagger sama dengan C, C bar Dagger. Jadi A dan C-nya Hermitian, C barnya anti-Hermitian, H-nya Hermitian. Whereupon Q Dagger sama dengan Q PRST and Q Dagger sama dengan Q GH. As with any other charge in the quantum theory, this charge act on state. This charge generates PRST transformations in the sense of dia generate PRST transformation dengan cara kalau Q-nya kena O, dia jadinya Q PRST kena O topik. In the canonical picture. In particular, Q kuadrat PRST sama dengan 0 and Q PRST omega sama dengan 0, or saying that the vacuum omega is PRST invariant. PRST cohomology and the physical Hilbert space, we are now ready to understand the role of PRST transformations play in the canonical framework. Let's start by considering the case of pure gauge theory. Sekarang kita mau melihat bagaimana PRST transformation itu bekerja di canonical framework. Just as in section 3.11, if our space M has non-empty boundary, then varying SYM, we obtain a presymplectic potential. Kita bisa mendapatkan potensial presymplectic dengan memvariasikan SYM ya. Nanti dapat seperti ini. Bisa dilihat di bab 3. On the space of solution to the Young's equation. Generalizing the usual expression ini sebenarnya itu adalah generalisasi dari presymplectic potensial yang seperti ini. Mx dot didotkan dengan variasi X dan kita hitung di boundary dari I. On the boundary of the word and I of a point particle. In particular, if n is constant time slice, then n mu f mu nu equal 0, A1 is the chroma-electric field which plays the role of momentum conjugate to the special part of the connection. Jadi jika n itu adalah constant time slice, maka n mu f mu nu itu akan sama dengan ini. 0, A1. Dan itu adalah chromo-electric field which play the role of momentum conjugate special part of the connection AI. Jadi ini AI ini itu dia adalah momentum conjugate dari koneksi AI. AI, the one from 8.57 is degenerate along the gauge orbit here, along the gauge orbit ya. But it descends
to give a symplectic potential on the space T star AN GN. The cotangent bundle to the space of gauge equivalence classes of connection on N. The cotangent bundle to the space of gauge equivalence classes of connection on N. Oh ini ya, T star ini adalah cotangent bundle dari space of all connection modulo dengan ini gauge transformation-nya atau gauge equivalent classes. Upon quantization, we obtain equal time commutation relation. Nah, dan kemudian seperti biasa, kalau mau mengkuantisasi kita hitung komutator dari field dan juga konjugatnya, momentum konjugatnya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Momentum konjugat dari EII itu adalah ini E. Dan kalau kita komutatorkan ya seperti yang di elektrodinamika ya, jadinya J square delta IJ delta IB delta Dirac X minus Y, and we formally take the Hilbert space to be L square AN over GN. Note that there is no momentum conjugate to A naught. This is the problem of gauge redundancy in the Hamiltonian framework. Nah, tidak ada momentum conjugate terhadap A naught ya, karena gauge redundancy-nya. The Hamiltonian of the gauge theory is represented by, dan kemudian seperti biasa kita bisa menghitung ini untuk pure gauge ya, berarti belum ada apa namanya, kita belum mengconsider Gauss dan juga Watt, Nakanishi, Lundström, field, saya lupa namanya. Nakanishi, Lundström, belum mengconsideri itu, jadi kita masih mengconsider di mana space of all connection-nya itu adalah ini. Space of all connection di modulo dengan space of all gauge transformation. Nah, kemudian kita bisa menghitung atau membuktikan bahwa Hamiltonian sama dengan ini. Dan kalau seperti biasa P, kalau di quantum mechanics kan P, momentum itu sama dengan I partial X ya. Nah, di sini juga sama, E-nya itu kan tadi momentum, dan A-nya ini adalah field-nya, jadi dia bisa diganti dengan I partial AI. Acting on the gauge invariant function of the connection 89. Now, the Hamiltonian is not very different from infinite dimensional generalization of a harmonic oscillator. All the complexity of Yang-Mills theory lie in the fact that we must consider only gauge equivalent classes. Oh ya, jadi sebenarnya kompleksitasnya itu adalah di mana kita harus mengconsidernya itu only di gauge equivalence classes. We must now understand how to recover this space from the gauge fixed Yang-Mills action including cos. Nah, sekarang kita harus bisa merecover tadi itu, tapi sekarang dengan including cos dan juga gauge fixing sepertinya. In fact, this is simplest to see using axial gauge, where we set one component of the gauge field to 0. We achieve this using the gauge fixing functional FA equal nu A mu, so that the cos and gauge fixing part of action become, jadi misalkan kita ambil FA-nya itu sama dengan ini ya. Jadinya kan ini sebenarnya dia sama dengan Q trace sebar FA ya. Dan FA-nya adalah ini N mu A mu. Kemudian Q-nya ini kena ke sebar. Jadinya H I H. Dan Q-nya ini kena ke A mu. Q-nya kena ke A mu, jadinya ini
nabla mu C, seperti yang sudah kita lihat di 8.39. Upon integrating out the Nakanishi-Lathrop field and imposing the gauge condition mu equals 0, we obtain the Gauss action. Jadi kita integrating out the Nakanishi-Lathrop field ini, dan kita ambil mu equal 0. Jadi ini equal 0. Ini SGF ya. Gauge friction yang ini SGH. Ininya nanti ya partial mu itu kan nabla mu itu sama dengan partial mu plus atau minus plus a mu something lah, plus a mu I GYM a mu. Tapi nanti ada n mu, sehingga di sini n mu kena a mu itu sama dengan 0, sehingga hanya sisa yang partial mu saja. Makanya dia jadi ini. The fact that the gauge and gauge field have decoupled is a special feature of axial gauges. Jadi kalau kita pakai ini n mu sama dengan a mu, maka gauge dan gauge fields-nya itu decouple. Dalam artian ini gauge-nya ini hanya ya gauge saja gitu. Kalau di sini kan partial nabla mu-nya ini mengandung a seperti tadi, tapi karena ini sama dengan 0, maka pure si gauge-nya ini ya benar-benar gauge saja. Varying the SYM plus SG gauge with this gauge condition, we obtain the boundary term. Nah, kemudian kita mau hitung presymplectic formnya, dan nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi sebenarnya tinggal divariasi saja sih. Leading upon the quantization of the relation. Nah, kemudian sehingga kita punya jadi setelah kita mengintroduksikan gauge, maka untuk yang komutasi dari A dan momentum konjugatnya tetap sama, tetapi kita punya anti komutasi dari gauge karena gauge itu fermion, jadi pakai anti commutation, dan dia sama dengan ini. Among the fields, the gauge field commutation relation are exactly the same as before in 8.59. While the anti-commutation relation appropriate for the fermionic gauge fields show that the anti-gauge play the role of momentum conjugate to the gauge. Jadi anti-gauge-nya ini mirip, bisa dianggap sebagai momentum conjugate dari C. Since the gauge action is purely its kinetic term, the gauge Hamiltonian vanishes and we have since the gauge action is purely its kinetic term, the gauge Hamiltonian vanishes and we have hanya yang pure yang nil saja. However, in the position representation, we should put our KFT wave function from the boundary values of the remaining component AI of the gauge field together with the boundary values of the cos C. The remaining degrees of freedom EI equal n mu partial mu AI and C are treated as differential operators on the space of fields. Footnote 87. Here we are taking n mu to be both the unit normal and the quantization hypersurface n, and the factor that picks out our choice of axial gauge. In the case of Lorentzian signature, where n is a constant time hypersurface in Minkowski space, this is often called temporal gauge. Thus, the space of states may be identified as, jadi Hilbert space-nya itu bisa kita identifikasi menjadi n itu adalah space of function of n. OAN itu adalah space of function on AN ini space of all connection harusnya, and times which G tilde star.
J tilde is the infinite dimensional Lie algebra of the gauge transformation N. Oh ya, J itu seperti biasa Lie algebra dari transformasi N, dan which G star is the space of function of the cos. Space of functions of the cos. This is because a generic psi AIC in H tilde may be expanded in form of the fermionic cos S. Jadi sembarang psi fungsi AI dan C dia bisa diekspansikan menjadi seperti ini. Sigma N 0 to infinite integral N times dari space N cos dikali psi, ini koefisien saja yang bergantung dengan ini, dikali dengan d minus 1 xi. With coefficient psi n are valued in the OAN valued elements of nabla and G star, the dual space to n powers of the fermionic cos. We say the space H tilde is graded by cos number and write H tilde equal jumlahan dari Hn, where Hn is the space of terms in the above expansion that are nth order monomial in the cos. Jadi H ini dia graded by the cos number, where Hn is the space of terms in the above expansions that are nth order monomial in the cos. Oh ya, jadi bisa kita lihat di sini cosnya ini bisa jumlahnya tergantung. Maksudnya ini kan dari 0 sampai infinite ya. Jadi bisa untuk masing-masing n ini dia jadi H tersendiri. Jadi H totalnya itu kayak jumlahan dari semua power cos yang berbeda. The full space H tilde is not a Hilbert space because the anti-commutation relation imposed on the fermionic scalar cos violates the spin statistic theorem. Jadi dia bukan Hilbert space karena relasi anti-komutasinya itu violates the spin statistic theorem. Nanti jadinya non-unitary ya, seperti yang dijelaskan tadi. Recall from the Michael-Mosky FT course that the fermionic field had to have odd half integer spin in any unitary theory. Jadi dia harus fermionic field itu harus punya odd half integer spin in any unitary theory. Setengah 3/2 dan seterusnya. However, element of the cos number H0 are just function of the gauge field AN, so Barrow's transformation act on them as gauge transformation on N. Jadi karena untuk yang H0 itu karena dia nggak punya cos, maka dia hanya bergantung dengan gauge field-nya. Sehingga Barrow's transformation itu bekerja sebagai gauge transformation. In particular, BRC invariant function psi that are independent of cos correspond to element of the standard Hilbert space. Nah, untuk yang dia yang independent of cos itu berkorespondensi dengan elemen dari standard Hilbert space L square AN modulus Cn. As a corollary, suppose we wish to compute the correlation function of a set BRST invariant local operator insertion on a manifold M with boundary partial M. Corollary, suppose misalkan kita ingin menghitung
Fungsi korelasi dari suatu himpunan lokal operator yang beresnya invarian di sebuah manifold dengan boundary delta M. If delta M sama dengan I don't know, ini harusnya 0 atau something. 0, then we have shown above that this correlator are independent of the choice of gauge fixing condition. Jadi misalkan dia boundary-nya 0, correlation-nya itu independen dari choice of gauge fixing condition. This true in the presence of the non-trivial boundary. Jadi walaupun dia boundary-nya non-trivial, only if the state associated with each boundary are themselves Beresty invariant. Asalkan states-nya itu di each boundary itu Beresty invariant. The above discussion was somewhat abstract, so it may be useful to see significance of the heuristic homology in down-to-earth example. Nah, ini kita masuk ke example. Let's now consider Maxwell theory in 3+1 dimensional Minkowski space with gauge condition FA equal partial mu A mu. Jadi misalkan kita consider Maxwell theory in 3+1 dimensional Minkowski space. Dan kita pakai gauge conditionnya FA-nya itu adalah partial mu A mu. Dan nanti sama dengan 0. Ini berarti Lorentz gauge ya. In this abelian case, the general representation is trivial. Beresty transformation become, nah sehingga Beresty transformation kita Q H-nya 0 ya. QMU-nya partial mu C. QC-nya itu 0. Dan QC bar-nya itu partial mu A mu per epsilon. Nah, kalau kita lihat 8.39. Partial A mu-nya itu atau Q A mu-nya itu berarti partial mu C. Nabla mu C. Q C-nya itu berarti minus setengah C, C. QC bar-nya itu IH, QH-nya itu 0. QA mu-nya nabla mu C, tapi karena ini abelian, berarti adjoint representation-nya trivial. Jadi partial mu C-nya itu harusnya sebenarnya partial nabla mu C-nya itu partial mu C plus A mu C ya. Tapi karena di abelian maka ininya 0. Maka tinggal partial mu C-nya aja, Kemudian ini juga sama, QC-nya ini 0 karena adjoint representation-nya trivial. Nah, ini yang menarik, QC bar-nya ini dia jadi partial mu A mu over Xi. Harusnya QC bar-nya itu sama dengan IH. Ini bisa kita lihat dari ini karena kita integrating out the Lacanici node Lustrum something field-nya itu ya. Wait. Ini ada di Dexter coba. Bentar saya lihat dulu.
bukan ada di Dexterjoy sih, lebih ke sum bagian di Dexterjoy itu lebih jelas. Jadi kita punya tadi kita kan kita balik ke sini. Kenapa ini hilang? Jadi kita punya minus I atau integralnya nggak usah kita I H A F A A. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan suatu TRST exactum minus I xi over 2 Q C bar A H A. Ya, jadi karena ini eksak berarti dia invarian ya. BRST invarian. Jadi ya kita tambahkan saja. Dan ini nanti akan sama dengan xi over 2. Ini masuk ke sini jadi H ya. QC bar kan H. Kalau QH itu 0. QC bar itu IH. I-nya keluar. Minus I kali I 1. Maka di sini nggak ada I-nya. Epsilon per 2 H. A, H, A. Nah, sehingga ini kita tambahkan PRS exact term ini. Sehingga dia jadi Z over 2 HA HA. Kemudian bisa kita apa namanya? Perfect square. Maka dia nanti Z over 2 HA plus I over Z FAA square ditambah dengan 1/2 Z FAA FAA. Jadi ini nanti kalau dikuadratin dan seterusnya nanti dia akan sama dengan ini. Nah, ini cuman apa namanya? Perfect squaring aja. Nah, kemudian sehingga kalau dia perfect square, maka kalau diintegralkan terhadap H, ini nggak kita consider ya. Yang kita consider yang ini yang karena dia diintegralkan terhadap H. Jadi integral DH eksponensial minus Z over 2 HA plus I per epsilon FA A square. Z-nya square juga nggak ya? Oh enggak. Ini square-nya ini hanya ini. Itu akan sama dengan integral DH eksponensial minus Z over 2 HA square. Dimana kita nge-shift si HA ini menjadi I epsilon FA Jadi HA-nya itu kita shift menjadi minus I per epsilon FA. 。
Nah, karena kita nge-shift ini, maka berarti kalau kita punya Q bar, yang dimana Q barnya ini sama dengan IH, karena hanya ini sama dengan minus I epsilon FA, berarti jadi I minus I per Xi FA ya. I kali minus I positif, jadinya FA over Xi. Atau jadinya harusnya N mu A mu over Xi kayak tadi. Oh, di sini parsial. Oh, apa namanya? Kan tadi FA dibagi Xi ya. Oh ya benar, FA-nya ini parsial mu A mu. Makanya Q bar-nya jadi ini karena tadi ketika kita integrating out the H field-nya, itu kita nge-shift hanya menjadi itu tadi. I over Xi FA. We expand our fields in term of momentum space S ya, seperti biasa kita expand our field in the momentum space. A mu-nya sama dengan seperti ini, A mu Dagger, C-nya sama dengan C Dagger, C bar-nya sama dengan C bar Dagger. Using the operator QBRST to apply the transformation 8.99 on the field modes and matching the coefficient of AI PX on both sides, we obtain. Jadi kita apply, bentar, kita lihat ini QBRST C bar P sama dengan minus P mu C. Ini A ini. Ini A mu nih. Kenapa kok C bar? Karena ini A mu, ini A Dagger, ini C Dagger, ini C bar Dagger. Jadi ini harusnya A mu. Kenapa C bar? Jadi kalau A mu nya kita kenakan ini kita kenakan Q, ini kita kenakan Q juga ya yang sini. Q kena A itu partial mu C. Kalau di momentum space partial mu berarti partial jadi ini ya, jadi P ya. Kalau di momentum space. Yang ini juga sama. Kalau yang QC-nya 0, kalau C bar-nya jadi partial mu A mu, seperti tadi partial itu jadi P. Ini juga sama. Ini kenapa minus ya? Soalnya yang sini nggak minus. I don't know why this is minus 2. Suppose we have a state psi that is Beresty invariant. So, kalau misalkan psi itu Beresty invariant, berarti ketika kita kenakan Q Beresty, dia hasilnya 0 ya. Then the state A psi itu sama dengan epsilon mu A mu Dagger P psi. Oh, jadi dia ini create epsilon mu A mu psi ini create epsilon mu containing one extra photon. Oh ya, epsilon kan foton ya biasanya.
will also be Bereste invariant provided epsilon dot p sama dengan 0. So that the photon is transverse. Jadi misalkan kita punya psi yang mana dia itu QRST invariant, kalau kita tambahkan satu foton itu dia tetap BRST invariant juga. On the other hand, if epsilon itu proporsional dengan P, then we have epsilon mu A mu Dagger P itu proporsional dengan Q BRST dikali ini. C bar Dagger P psi. And hence is BRST exact. Thus the state epsilon ditambah dengan alpha P sama dengan epsilon psi ditambah dengan alpha P mu A mu Dagger psi sama dengan ini kita identifikasi dengan mirip seperti ini ya. QBRST ini is physically equivalent to the state epsilon psi. Dia physically equivalent ya karena dia cuma beda exact term aja. This is the usual notion of gauge equivalence classes for photons. Similarly, the state C psi, di mana dia psi dikenakan dengan operator kreasi dari C, with one extra cos obey sisa itu Q BRST ini. And so inevitably BRST exact. So the physical hyperspace of Maxwell theory is gauge invariant and free from cos ya, karena dia BRST exact ya. You will explore BRST cohomology further in the final problem set. Kita akan explore BRST cohomology in the final problem set. Perturbative renormalization of Yang-Mills theory. Even though the perturbation theory is of limited use at low energies, we'll begin our study of quantum Yang-Mills theory by trying to see what we can learn from it. Walaupun perturbation theory itu hanya bisa digunakan di low energy, ya kita tetap akan mempelajari itu dan apa yang akan bisa kita dapatkan dari mempelajari itu. As an incentive, we should expect that the perturbative description will be useful at high energy. Ya kita berekspektasi bahwa perturbative description-nya itu seenggaknya bisa berguna ketika di high energy ya. Where the renormalized coupling turn out to be small, di mana coupling yang sudah terrenormalisasinya itu small. So understanding perturbation theory will allow us to probe the UV behavior of Yang-Mills theory. Jadi mempelajari perturbation theory itu membuat kita bisa dalam tanda kutip mengecek atau ya melihat bagaimana Yang-Mills theory itu bekerja di UV. Feynman rules in air Xi gauges. Let's start by taking a closer look at propagators and interaction that result from our gauge fixed action. For simplicity, we will consider just pure Yang-Mills theory on mg equal RD delta, where the principal bundle P is trivial. Footnote 88. More correctly, to ensure that the action remains finite, we should impose boundary condition that the curvature vanishes as x to infinite, so that the connection is pure gauge on large S d-1. It is then possible to have non-trivial bundles, even though the space RD itself is contractible, classified by the homotopy group pi d-1g. For example, all semi-simple group G have non-trivial pi d. The case that is relevant to instanton or R4. We can then write FMU equal seperti biasa. Ini partial mu anu minus partial mu A mu ditambah ini ya, FABC A mu anu globally.
and rescaling A to GYMA so as to obtain canonically normalized gauge kinetic terms. In gory detail, the youngest action become kalau kita masukkan ini ya ke youngest action, nanti kita bisa dapatkan ini. Ya, ini kan youngest action gampangannya ini kuadrat. Jadi ini kita kuadratin. Ini dikali ini sendiri jadinya ini. Kemudian ini dikali ini. Oh, ini dikali ini, tapi nanti somehow minusnya bisa jadi plus ditambah dengan ini dikali ini, jadinya 4 kali, jadi ini. Kemudian ditambah dengan ini dikali dirinya sendiri, jadinya yang suku yang ini. We see that the self-interaction among gauge fields are described by three Coulomb vertex. Jadi ada three Coulomb vertex ini, mu, nu, partial mu, nu. Dan juga ada 4 Coulomb vertex ya, mu, nu, mu, nu. That involves the derivative of the gauge field. This vertex is cyclically symmetric in the three participating gluons and is given by dia symmetric secara cyclic ya, cyclic symmetric in the three participating gluon. Di ininya dan vertexnya ini bisa kita hitung. Dan dia menghasilkan atau ya ini intinya vertex dari three gluon in momentum space. The four gluon vertex is independent of the momentum and is given by, kalau four gluon vertex ini independen dari momentum dari gluonnya dan sama dengan ini. Menarik. Note that this interaction is symmetric under simultaneous exchange mu to nu and mu to nu. Jadi ini kalau kita ubah jadi ini dan ini dia hilang, which cancel the symmetry factor of 1/4. To understand, jadi sebenarnya ada 1/4-nya ya, yang karena di sini kan ada 1/4 di sini. Ini. Tapi karena dia simetri terhadap simultaneous exchange yang seperti ini, maka 1/4-nya. To understand the gluon propagator, we must include the gauge fixing term. As above, we choose to work in Lorentz gauge so that the gauge fixing functional is seperti di atas, seperti yang sebelumnya, kita memilih untuk bekerja di Lorentz gauge. Sehingga gauge fungsionalnya ini, gauge fixing functionnya itu, as it stand the gauge fixing term, ini gauge fixing actionnya is a little awkward to work with. The field H is non-dynamical. H-nya ini non-dinamis. But integrating it out introduce a delta function into the path integral that we don't know how to handle. Jadi kalau kita mengintegrating out H-nya, maka nanti ada delta function. For this reason, ya karena ada I dan ini ya partial mu ini. It will convenient to add the Beresti exact term. Nah, ini kayaknya caranya mirip kayak tadi. Kita bisa nge-add suatu Beresti exact term. Ini Q C bar H dikali dengan minus I epsilon 4. Ini Q-nya kena C bar jadi H. Q-nya kena H jadi 0. Jadi ini jadi ini aja. Oh, ada faktor I yang keluar juga ya. Jadinya A minus I kali I-nya plus to the action where I is an arbitrary constant. Since this term is Beresti exact, its presence doesn't affect the value of correlation function of Beresti invariant operator. Nah, ini juga alasan tambahan kenapa kita boleh menambahkan Beresti exact term, karena dia nggak akan merubah correlation function dari Beresti invariant operator. Integrating out the auxiliary fit H by completing the square ini sama kayak tadi persis.
aksi kita berarti gauge fixingnya ditambah dengan ini. Bisa kita completing square. Kemudian nanti kita bisa dapetin ini. Jadi ketika kita completing the square, nanti jadi ada suku H ditambah something A. Dan kalau diintegralkan harusnya ada determinannya. Tapi menyisakan suku ini tadi ini persis seperti yang tadi. Together with the constraint that H equal partial mu A mu. We use this constraint in analyzing the content of Berezzi transformation in Maxwell theory at the end of the last section. Oh, kalau di sini H-nya sama dia disamain dengan partial mu. Dan ini kita pakai waktu tadi yang saya jelaskan itu tadi. Thus, the effect of the path integral over the Nakanishi-Lothrop field is simply to modify the kinetic term of the gauge field. Oh ya, jadi seperti biasa ketika kita mengintegrating out some degree of freedom, maka akan berefek ke suku-suku yang lain ya, dan nanti akan berefek ke kinetic term dari gauge field-nya. Combining this with the kinetic part of the original Yang-Mills action, the Coulomb kinetic terms are. Nah, sekarang ini yang asli ditambah dengan yang integrating out the Lacanishi-Lothrop field. Jadinya ini tinggal diintegral, tinggal dimasukin aja partial mu. Wait. Duanya hilang kemana ini? Ini kurang DDX juga ya. Oh, setengahnya maju ke dalam, maju ke depan ya. Jadi duanya maju ke depan semua. Kemudian ini kali ini partial mu partial. Ada ini dikali ini. Oh ya. Kemudian yang cross term jadi ini. Oke, nggak terlalu ribet. Jadi ini dikali ini, kemudian rearrange nu diganti mu diganti nu, nanti jadi suku ini. Yang suku ini dapat dari ini dikali ini dikali ini, kemudian rearrange lagi mu jadi nu jadi mu, dapat ini 2 kali. Kemudian dari sini ke sini hanya manipulasi biasa. Ya, hanya manipulasi biasa. Inserting this kinetic operator, one finds the gluon propagator is, dan kita bisa mendapatkan propagator dari gluon itu ini ya. Gimana parsialnya ini jadi P ya. Kalau di momentum space. This propagator is often said to be R Xi gauge. Since it originally appeared in front of Berezzi exactum, the value Xi can be chosen freely. Common choice are Xi equals 0, itu disebut dengan Landau's choice, which recover the original Lorentz gauge S for electromagnetism. And Xi equal 1, namanya Feynman or 't Hooft choice, will usually take Xi equal 1 below so that
D mu jadi kalau Z-nya 1 ini hilang, sisanya yang ini kali ini aja. And especially simple from for the gluon provocator that is diagonal input spacetime and color indices. We must also consider gauss fields which can run round loops even if they do not appear externally. The action SGH CC bar A integral ini bentar. Cause action, oh ya, cause actionnya itu partial mu C bar nabla mu C ya, dan nabla mu C-nya itu adalah partial mu C plus GMF ABC dikali ini mu BC. Ya intinya ini customnya. List the momentum space propagator. Nah kemudian seperti ini nih dari sini ya. Propagatornya jadi kayaknya tinggal ini diminuskan, kemudian apa namanya, integration by part, partial mu-nya pindah ke sini, jadi partial mu square atau partial C bar partial mu C bar partial square C dan seterusnya nanti bisa dapat. This is the standard form expected for massless complex scalar. Finally, in Lorentz case, we have anti-cos gluon cos interaction ini. Anti-cos gluon cos in the form GYM over H FABC P mu, where the component P mu of the momentum of the anti-cos opposed to the component mu of the gauge field. It's a really good exercise and standardization question to check you can derive all the system from the action proof. The most likely feeling at this point is panic. While the most appropriate one is discussed, it doesn't take much imagination to see that any attempt to using these vertices to construct Feynman diagrams will quickly run into a huge proliferation of terms. In fact, counting each term in the vertices separately, even a fairly simple process like 2 to 3 gluon scattering receive contribution from 10,000 terms already just at 3 level. Ya, sepertinya karena sangat complicated, bahkan simple proses seperti gluon scattering itu isinya 10.000 suku walaupun hanya di 3 level aja. In theories with charged matter such as QCD and the standard model, there are further interaction coming from the gluons in the covariant derivatives. And at loop level, there are further contribution from the cos. Kalau di loop, maka ada kontribusi dari cos. On the one hand, perhaps this is just the way it is. After all, Young's theory is complicated, non-linear theory. If you come along and plot it in more or less arbitrary way, i.e. the perturbation theory, you should expect that the consequence will indeed be messy and complicated. But another possible response to both is a slight feeling of nausea. The whole point of our treatment of Young's theory in terms of bundles, connection, and curvature was to show how tremendously natural this theory is from geometric perspective. Yet this naturality is badly violated by our splitting of Young's action into dA square, A square dA, and A 4 pieces, none of which separately have any geometric meaning. Surely there must be a different way to treat this theory, one that is less ugly and treats the underlying geometric structure with more respect. Ya, kalau mungkin dengan view lebih geometrik, mungkin teorinya jadi lebih tidak ugly. Ya belum ada yang bisa menemukan non-perturbatif teorinya. Mungkin kalau udah bisa nanti lebih bagus. Many physicists sympathize with this view, me included. In fact, over the years, various different ways to think about Young's theory have been proposed, ranging from viewing Young's theory as a type of string theory to writing it into star space instead of space-time to putting it on a computer. Some of these approaches have been highly successful, other only partially so. For now, though, we must soldier on and do our best to understand the theory pretty well.
relatively in the neighborhood of the trivial connection. To do otherwise, we somehow akin to trying to understand differential geometry without first knowing what vector is. Ya, intinya memang dalam tanda kutip ugly dan messy and complicated karena interiornya memang non-linear. Ya bisa kita lihat vertexnya saja isinya ini. Untuk 3, untuk yang for vertex isinya seperti ini. Ya, mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk vacuum polarization diagram in Yang-Mills theory.